Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya kelas 7B hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelas 7B selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Baik, untuk kegiatan hari ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Sebelumnya, bukannya akan mengecek kehadiran kalian satu persatu ya. Silakan nanti yang saya panggil angkat tangan ya. Rania, ada. Mbak Azlin, ada. Samia, hadir. Yang tidak hadir hari ini adalah Safana. Kenapa Safana tidak hadir? Baik, jadi karena ini musim kemarau, musim pancaroba ya, peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Kadang hujan, kadang besoknya lebih panas. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan. Selain menjaga kesehatan, di rumah kita juga harus menjaga kebersihan. Bisa? Kelas 7B? Bisa. Insya Allah ya. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerita fantasi. Sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan Mas Rafa pimpin doa ke depan. Silakan Mas Rafa. Ini Mas. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Mas Rafa. Silakan poin bintang untuk kamu Mas Rafa. Nah, untuk kegiatan hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerita fantasi. Silakan dibuka halaman 100. Dibuka buku Erlangga halaman 100. Silakan. Sudah halaman 100? Silakan. Baik, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi unsur cerita narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ada 3. Ada yang mau membacakan? Silakan Kila. Menjelaskan. Baik, indikator pencapaian kompetensi yang pertama menjelaskan karakter tokoh, alur tema, kemudian menunjukkan bukti, yang terakhir menunjukkan jenis cerita fantasi. Kemudian impactnya untuk cerita fantasi ada di Quran surat Hud ayat 100. Ya, silakan Kalita. Itu adalah sebagian dan berita-berita negeri yang telah dibinasakan yang kami ceritakan kepadamu, Muhammad. Di antara negeri-negeri itu ada yang masih menjalankan tugas-tugasnya dan ada pula yang telah musnah. Baik, untuk teks cerita fantasi atau narasi di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa di sebagian dan berita-berita negeri yang kami ceritakan kepadamu, di antaranya negeri-negeri itu masih kedapatan bekas-bekasnya. Jadi di dalam Al-Quran semuanya berupa cerita dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ceritanya berupa apa? Kisah Nabi zaman dahulu. Sebagai apa? Kisah Nabi diceritakan di dalam Al-Quran sebagai petunjuk ya. Misalnya kisah Nabi Musa berarti memberikan pembelajaran kepada kita untuk jangan atau untuk kita percaya kepada Allah. Apakah Nabi Musa diberikan pengetahuan oleh Gusti Allah lautnya akan terbelah? Sebelumnya belum. Nabi Musa hanya disuruh Allah, Nabi Musa silakan jalan ke laut. Apakah Allah memberitahu nanti lautnya akan aku belah? Apakah diberitakan seperti itu? Inti dari Nabi atau seorang Rasul, dia mentaati perintah Allah tanpa bertanya kenapa saya harus sholat,
Allah, kenapa saya harus melewati lautan? Kenapa saya harus menyembelih anak saya? Misalnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa ketika mendapatkan perintah dari Allah, mereka tidak bertanya kenapa, mengapa, tidak bertanya, tapi langsung dilaksanakan. Jadi dia berpasrah. Islam itu artinya berpasrah kepada Allah. Baik. Sekarang tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Ada yang mau membacakan? Sani, silakan. Untuk tujuan pembelajarannya yang hari ini akan kita lakukan seperti yang disampaikan Mbak Sani, kita akan membaca teks cerita fantasi. Kemudian yang kedua, kita menentukan apa? Tokohnya, kemudian latar, kemudian tema, kemudian apa lagi? Kemudian jenis dari cerita fantasi. Sudah siap kegiatan hari ini? Sudah. Nah, untuk penilaiannya ada 2. Yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu adalah kegiatan keaktifan kalian di kelas. Nah, kemudian untuk yang penilaian kognitif atau pengetahuan, kita akan melaksanakan atau mencari, tugasnya yaitu mencari karakter tokoh, latar, alur, dan tema. Kemudian menentukan jenis dari cerita fantasi. Siap hari ini? Siap. Ya, baik. Sebelumnya silakan kalian simak video ini baik-baik. Nanti akan saya tanyai mengenai video yang akan kalian simak. Siap? Siap. Siap. Putri Iguana. Simak mengenai videonya. Oke, sekarang sebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam video tadi. Tokohnya Putri Iguana. Tokohan atau watak. Watak dari Putri Iguana adalah Putri Iguana tadinya sombong, terus dia baik. Untuk berikutnya kita akan mulai untuk membaca. Silakan kalian buka halaman 100. Kalian baca teks yang ada di situ dulu. Yuk, sekarang saya beri waktu 10 menit. Silakan buka halaman 100. Kita lanjut ke kegiatan yang berikutnya. Nah, sekarang dari teks yang kalian baca, sekarang adalah tugasnya kalian mencari tokoh, watak tokoh, mencari latar, tema, dan jenis teks. Baik, waktunya sudah selesai. Diskusinya sudah selesai? Siap untuk presentasi? Siap. Baik, mari kita presentasi. Silakan disimak baik-baik penjelasan dari teman kalian. Kelompok 1, silakan ke depan. Sini, Mas. Suaranya yang keras ya. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rasid, Faro, Rania, dan Taslim. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rasid, Faro, Rania, dan Taslim. Saya akan membacakan tes dengan judul cerita fantasi. Pensil Aceh. Luna adalah seorang gadis yang pandai menggambar. Sejak kecil dia sering menjuarai lomba menggambar dan mewarnai. Sayangnya kepandaiannya ini tidak didukung oleh keadaan ekonomi orang tuanya yang kurang mampu. Luna sehari-harinya sering membantu orang tua memulung barang bekas. Dia hanya punya 1 pensil untuk menggambar. Sekarang Luna tidak bisa menggambar lagi karena pensilnya sudah hampir habis dan tidak punya cukup uang untuk membeli pensil baru. Walaupun dia kecewa dengan keadaannya, tapi dia tetap menjadi anak yang rajin membantu orang tuanya. Suatu hari Luna menemani orang tuanya memulung barang bekas di dekat sekolah. Lalu tiba-tiba dia melihat pensil yang masih bagus. Dia langsung memungutnya dan menyimpannya. Sampainya di rumah, Luna menggunakan
pensil itu untuk menggambar bunga. Lalu tiba-tiba gambar bunga itu berubah menjadi bunga asli. Luna kaget sekali. Dia mencoba menggambar lagi. Kedua kalinya dia menggambar kupu-kupu. Tiba-tiba keluar kupu-kupu dari kertas yang digambarnya. Layla senang sekali dan menyadari ternyata pensil itu adalah pensil ajaib. Dia lalu menggambar semua kebutuhan rumah yang diperlukan dari keluarganya. Tapi Luna tidak sembarangan menggambar dan menjadikannya nyata. Dia tidak bersikap berlebihan dan serakah, karena dia tahu justru dengan serakah malah akan membawa keburukan bagi dirinya dan keluarganya. Ini teks cerita yang fantasi tadi bertema tentang kebaikan hati Luna. Contohnya adalah Luna. Kebaikan atau wataknya adalah Luna suka membantu orang tuanya. Latar waktunya pagi, tempatnya ada di rumah Luna. Suasananya menyenangkan. Jenis teks fantasi masa sekarang, alur maju. Betul jawaban dari kelompok 1? Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok Dalam persahabatan, tokoh, aku dan Susan, pengakuan atau watak, aku, Tulus, dan teman, Susan dari latar waktu, paling dari Wisma Fana, menghadirkan tempat di kelas, alur, maju. Jenis teks cerita fantasi, masa sekarang. jawaban kelompok 5 betul? Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah berjalan dengan lancar. Kalian sudah melaksanakan dan berdiskusi bagaimana cara mencari untuk teks fantasi, bagaimana caranya mencari tokoh, mencari latar, mencari alur dan jenis dari teks fantasi. Sudah bisa dipahami semuanya? Ya. Sebelumnya kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Kita simpulkan dulu. Untuk kegiatan hari ini kita melaksanakan apa saja? Mencari apa saja? Ya. Mencari teks fantasi, terus menonton video, kemudian apa lagi? Apa lagi? Mencari latar tokoh, kemudian mencari watak tokoh, kemudian mencari alur, mencari watak, mencari tokoh, kemudian mencari jenis cerita fantasi. Nah, kelemahan dan keunggulan. Kelemahan untuk kegiatan hari ini, siapa yang mau menyampaikan kelemahannya? Gila. Oh, gila. Untuk keunggulan dari pembelajaran ini, Mbak Laswa? Oke, alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Untuk penugasan, silakan kalian buka halaman 101. Ya, silakan buka halaman 101. Di situ ada salah satu teks yang berjudul Cermin Ajaib. Kemudian di bawahnya ada 5 soal. Kalian kerjakan 5 soal di halaman 101. Paham sampai sini? Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mencari struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerita fantasi. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan hari ini berjalan lancar. Silakan Mas Hendra pimpin doa untuk kegiatan pembelajaran kita yang sudah selesai. Sini.